juga menggunakan ulasan pelanggan untuk menarik minat pelanggan yang lain. Beberapa testimoni kami tampilkan di status WhatsApp untuk menunjukkan bagaimana produk kami bisa disukai pembeli. Kami juga menyediakan variasi rasa yang sesuai dengan selera mahasiswa seperti topping flat, coklat, dan vanila. Terus lakukan inovasi untuk menjaga minat mahasiswa agar tetap tinggi dan membuat mereka penasaran mencoba varian baru. Kami mengadakan free ongkir delivery untuk pembeli di sekitar wilayah UNES untuk menarik perhatian mereka, mengingat saat ini banyak mahasiswa yang malas keluar sekedar membeli camilan. Jadi kami putuskan untuk memanfaatkan keadaan ini dengan mengadakan free ongkir delivery. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Ametis. Baik, poin berikutnya yaitu strategi manajemen kelompok. Jadi kelompok kami membagi job desk berdasarkan hal-hal yang perlu dilakukan seperti membeli bahan-bahan, membeli peralatan, memasak, dan membungkus produk. Pada hari pertama, kami berpencar untuk membeli bahan-bahan untuk mengefisiensikan waktu. Setelah itu, kami berkumpul di sebuah kos untuk memasak dan semuanya berjalan lancar karena koordinasi yang baik dan kami bisa menyelesaikannya secara bersama-sama dan tepat waktu. Kemudian kami juga memilih usaha berjualan banana nugget ini bukan tanpa alasan, yaitu karena salah satu dari kami memiliki tempat Ibu mohon maaf tadi sinyalnya Wi-Fi-nya mati. Iya. Kalau seperti itu terjadi, temannya langsung pick up, kan semua orang bisa share screen. Kalau presentasi kayak gini, baiknya kalian pakai laptop dan saling backup, tidak membebankan antara satu dengan yang lainnya. Jadi komit dan tanggung jawab semuanya. Nanti setelah ini ada yang mau saya sampaikan, kelompok lain bisa perhatikan karena ada masukan dan perbaikan ya. Silakan nanti diperbaiki dulu. Senin dipresentasikan kembali. Dan yang terakhir. Silahkan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Kami juga memilih usaha berjualan banana nugget ini bukan tanpa alasan, yaitu karena salah satu dari kami memiliki tempat langganan membeli bahan baku seperti pisang yang lebih murah, sehingga kami rasa tepat untuk memilih bisnis ini. Poin berikutnya yaitu adalah strategi keuangan. Sebagai modal awal, kelompok kami menggunakan uang pribadi sebagai kas dengan cara patungan antara anggota kelompok masing-masing. Lalu seiring berjalannya waktu, kami mengalokasikan keuntungan untuk menjadi modal dan fokus pada perputaran yang minimnya kerugian. Baik, berikut ini adalah tabel dan grafik penjualan kami. Kami melakukan penjualan selama sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 1 November, 6 November, 7 November, dan 13 November. Ini adalah produk yang tiap penjualan kami bisa jualkan dan laku itu. Pertemuan pertama itu ada 6 box, pertemuan kedua ada 7 box, pertemuan ketiga ada 8 box, dan terakhir ada 10 box. Dan total keseluruhan yang kami dapatkan itu adalah 310.000. Baik, selanjutnya. Untuk poin berikutnya yaitu ada kendala dan solusi saat menjalankan usaha. Yang pertama, kendala. Banyaknya usaha cemilan di lingkungan mahasiswa seperti boba, tahu crispy, atau makanan cepat saji lainnya menciptakan persaingan yang ketat.
Produk lain yang sudah populer mungkin lebih mudah menarik minat mahasiswa dibandingkan dengan produk yang baru saja diperkenalkan atau yang baru muncul. Kemudian yang kedua ada solusinya. Berikan nilai tambah, misalnya promosi free ongkir delivery. Selain itu, berikan layanan yang ramah dan cepat sehingga pengalaman pembelian menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga ada kendala, Banana Nagih adalah produk cemilan yang harus disajikan segar agar rasanya tetap enak. Jadi tantangan terbesar adalah menjaga kualitasnya, terutama saat harus menunggu pesanan atau diantarkan ke tempat yang cukup jauh. Hal ini bisa mempengaruhi rasa dan tekstur dari produk itu sendiri. Kemudian ada solusinya, kami menggunakan kemasan yang dapat menjaga Banana Nagih tetap hangat dan tetap lembut untuk beberapa waktu. Kami juga menawarkan pilihan untuk memasak produk secara made to order atau dimasak sesuai pesanan agar tetap segar. Kemudian ada kendala lagi, yaitu terkadang sulit untuk menjangkau seluruh mahasiswa, terutama jika mereka tidak berada di sekitar lokasi penjualan atau tidak menggunakan media sosial tertentu. Hal ini dapat membatasi jangkauan pasar dan membuat promosi menjadi kurang efektif. Solusinya, kami memperluas saluran pemasaran dengan menggunakan berbagai platform seperti Instagram dan WhatsApp. Kami juga meminta bantuan ke teman-teman untuk ikut mempromosikan produk kami sehingga produk kami semakin dikenal oleh banyak orang. Dan ini adalah lampiran foto-foto penjualan kami. Baik, segitu pemaparan dari kelompok kami. Oke, ini sudah saya record, nanti saya live-kan secara bertahap ya. Jadi silahkan dicatat. Ini berlaku untuk semua kelompok. Saya tanya dulu kepada kelompoknya Ana, kalian menyusunnya sesuai dengan, maksudnya awal menyusun itu sesuai dengan yang di Elena paling bawah sendiri kah? Halo? Ya, halo Bu. Terdengar tidak suara saya? Ya, kami menyusun sesuai urutan struktur yang Ibu kasih. Iya, di Elena kah? Ya, di Elena. Atau gimana? Oke, Di Elena, Bu. ya. Sekarang apa yang sudah kalian susun itu silahkan ditambahkan. Yang pertama, kalian kan menyusun proyek ini selama 4 minggu, 1 bulan, betul? Betul. Ya, berikan keterangan, bukti pendukung dengan jelas. Berikan keterangan bukti pendukung terkait dengan aktivitas kelompok kalian selama 4 minggu itu. Jadi, yang di bagian deskripsi apa yang kalian lakukan, itu seperti kalian melakukan deskripsi yang tugas individu. Berarti disertakan dengan bukti foto, Bu. Iya, dan juga aktivitasnya. Di 4 minggu itu, kalian ngapain per anak. Oke, sampai di sini dulu jelas yang ditambahkan. Silahkan kelompok lain dapat bertanya juga. Oke, kalau sudah jelas bisa saya lanjutkan. Bisa, Bu. Oke, kemudian kalian kan membuat ini pasti ada cash flow-nya. Cash flow itu pemasukan, pengeluaran, biaya untuk ini, itu. Nah, buat tabel cash flow-nya.
Oke, sederhana saja nggak masalah. Kemudian kalian kan melakukan penjualan barang nih, makanan. Silahkan bukti misalnya laku 1 gitu ya, yaitu diberikan deskripsi dan bukti pendukung. Yang pertama fotonya, yang kedua nota, buat nota di Canva. Nota itu juga bagian dari penilaian ya, itu aspek legalnya. Nota itu harus seperti apa sih? Apakah nota juga bisa dibuat seperti sebuah perjanjian? Nah, jadi nanti dikembangkan sendiri ya notanya, buat notanya. Gitu. Kalau saya tidak keliru, di Elena itu ada lampiran atau instruksi untuk membuat video iklan. Apakah kalian sudah ketahui? Sudah, Nah, Ibu. nanti linknya disertakan di laporannya dan ketika presentasi di-play. Oke. Seperti halnya laporan individu, ya kalian kan saya minta untuk memperkuat referensi, berikan pengantar ilmunya. Lakukan itu juga di proyek kelompoknya. Logikanya tuh gini, kalian kan mata kuliah kewirausahaan ini utamanya itu berpraktik, tidak ujian, dan laporannya dibuat dalam bentuk laporan baik individu maupun yang kelompok. Nah, 2 SKS kalian hanya itu nih, di logika aja kayak, loh kita hanya ini, kalau laporan yang diajukan 10 halaman aja, atau wah singkat sedikit. Nah, itu bisa jadi acuan, gimana sih orang itu, mahasiswa itu melakukan upaya menyusun laporannya, gitu. Kan ndak diminta ngapa-ngapain. Coba kalian bisa bayangkan mata kuliah lain 2 SKS. Nah, prinsipnya seperti itu. Buat dengan effort yang sungguh-sungguh, belajar yang baik. Kalau kalian memang merasa ada teman yang menghambat, ya tidak perlu ditulis namanya. Dan saya kalau sudah menyampaikan, saya itu kan bilang kalau hari ini jam 7 kan tidak hari ini. Artinya saya sudah sampaikan sebelumnya. Saya itu kan juga selain dosen pengampu, saya dosen walinya kalian. Masa kalian respect, menghargai saya sedikit aja nggak ada? Saya minta list urutan atau misalnya saya memberikan instruksi. Saya tahu misalnya kalian nggak suka sama saya, tapi saya pun juga tanpa kalian ketahui ya, banyak dosen yang memberikan input terkait dengan kalian. Kalian kan nggak tahu saya melakukan effort apa, membela atau melakukan apapun, itu kan nggak tahu ya, dan nggak harus tahu. Jadi saya jujur suka sedih sama Rombel ini. Padahal anak wali saya, tapi kok mereka kayak gitu ya. Kalian nanti tanyalah ke anak reguler yang mata kuliah bahasa Inggris dengan saya. Nanti juga saya upload. Tanyalah dengan anak reguler yang kewirausahaannya dengan saya. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi kalian jauh saya beri keringanan.
tapi kalian nggak respect sama saya. Saya merasanya seperti itu. Jadi, kalau saya berikan urutan di list, saya minta kalian buat urutan di list, ya urutan buat. Anak semester 5 saja itu harus segera-segera buat gitu. Kalian baru anak semester 1 dan sudah begitu, anak wali saya lagi. Sedih banget rasanya. Saya minta jam 7. Vina tadi masuk tapi ndak ada open mic atau apa, jadi mungkin saya nggak tahu. Dan saya live kan, itu terbukti saya jam 7, ya saya sudah on Zoom. Saya sampaikan kalian jam 7, tapi ndak ada sama sekali yang aktif untuk bilang untuk masuk Zoom. Dan sampai akhirnya sekarang di jam 7:30 baru dimulai. Ke depan, jika kita sudah kesepakatan waktu dan kalian tidak ada, maka saya akan cukupkan. Saya sudah cukup memberikan banyak keringanan untuk kalian, membela kalian, ataupun apapun. Jadi kalau kiranya memang diperlukan dan kalian menghendaki demikian, ya sudah. Gitu aja ya Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih, saya cukupkan. Silakan diperbaiki dan ketemu hari Senin. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya untuk laporan realisasi UMKM, itu revisinya dikumpulkan di mana ya, Bu? Dipresentasikan dulu. Ada yang belum presentasi kan? Baik, Bu. Dipresentasikan dulu, nanti baru saya buatkan rumahnya. Hari ini juga nggak apa-apa kalau ada yang mau presentasi individu. Berarti saya sudah presentasi, direvisi, Tapi kan nggak presentasi ada. lagi, Bu? Oh, enggak. Kalau sudah presentasi, enggak. Tapi kan listnya kan hanya tadi Vina atau siapa gitu saya baca. Nggak ada list lain. Makanya kan saya cukupkan karena ibaratnya nggak ada yang memerlukan gitu. Ada lagi yang ingin bertanya atau disampaikan? Ibu, saya ingin bertanya kalau hari Senin itu apakah di jam berapa? Seperti. Hari Senin itu saya sudah janjian dengan 2 kelompok, 2 rombel. Rombel kewirausahaan dan rombel perikatan. Tapi sepertinya mereka mulainya siang. Gitu. Ya nanti bisa buat list saja dulu, ibaratnya kalian list itu kan seperti temu janji, jadi saya bisa ngaturnya. Enggak lantas seenaknya sendiri, gitu. Dan saya bukannya tipe yang kasih ancaman biar mahasiswa atur dan teratur ya. Tapi nanti kalian bisa lihat sendiri kok. Dan ada beberapa yang sudah memang saya nyatakan tidak lulus ya untuk bahasa Inggris sama entrepreneurship-nya ini. Gitu aja. Jadi kalau saya berikan instruksi, dipatuhi. Sesimpel gitu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan? Ibu, untuk kemarin kan pengumpulan buku resume KWU. Saya Nanti sama Ataya. Bukan, Bu, langsung saya sama saja. Ataya. Ya, saya sama Ataya ngumpulin, tapi Bu sudah tidak ada di kantornya. Saya itu semalam pulang jam 5:30. 5:30 malam. Ya kamu kalau ke kantor nggak ketemu saya udah pulang, kamu ke kantornya jam berapa? Mau maghriban sih, Bu, karena maaf, Bu, baru selesai. Nah itu kan lain ceritanya. Kan saya Karena langsung bukunya ketinggalan di Oh kosnya iya, ya hilang. itu perkara lain lagi ya. Ya semua soal komitmen. Gitu aja.
Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Disampaikan? Saya ingin bertanya, untuk saya presentasi yang realisasi usaha lagi enggak ya? Iya, yang UMKM, Kamu pendampingan. sudah pernah? Kalau sudah pernah presentasi nggak usah, hanya Sudah. nanti mengirim perbaikan. Sudah pernah, cuma baru awal. Oh, berarti belum selesai gitu ya, nanti bisa Belum. dilanjut. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, buat list aja yang memang mau presentasi. Ada lagi? Cukup? Baik, jika cukup silakan dapat meninggalkan Zoom. Oke, kalau yang asuransi joinnya lewat itu ya, lewat Zoom, bukan lewat Google Meet. Itu ya, ini mic-nya saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.